Kita akan memeriksa hati, kenapa? Karena hari-hari ini kita banyak isu mengenai kesehatan mental, ya. Orang minder ya mentalnya bermasalah, orang sombong ya bermasalah, stres, depresi makin banyak lagi, mungkin belakangan muncul NPD, ya semua orang, pemimpin semua orang, semua pemimpin bisa terjebak ke yang itu malah, ya yang ke NPD. Tapi orang lain malah yang ke seberangnya lagi, yaitu merasa tidak berharga, lalu depresi. Ya. Maka semuanya adalah berhubungan dengan mental. Apa itu mental? Pikiran, perasaan, kehendak. Sehat mental itu berarti pikirannya pikiran Kristus, jadi pikirannya logika firman. Perasaannya perasaan Kristus, yaitu penuh cinta kasih. Kehendaknya kehendak Bapa, itu ideal sekali dan susah untuk dicapai. Tapi kalau singkatnya ya itulah kesehatan mental. Tapi praktisnya dan urutannya gimana kita bisa sehat secara mental. Saya baca ayat dulu tentang janji kesembuhan, baik itu mental maupun badan. Yeremia 33 ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Keamanan yang berlimpah-limpah itu ya kesejahteraan, damai sejahtera, merasa aman. Karena musuh dari kehidupan ini yaitu merasa tidak aman. Saul menjadi raja tapi dia tidak merasa aman. Dan dia mau bunuh Daud. Jadi merasa aman itu belum tentu bisa ada dalam orang yang punya jabatan, posisi kekuasaan, bahkan uangnya banyak. Saul merasa tidak aman, insecure. Ada orang yang hebat dipakai Tuhan, dia merasa terancam. Itu terjadi pada zaman Saul, terjadi di partai, terjadi di yayasan, bahkan terjadi di gereja. Betapa banyak gembala menganiaya, menyingkirkan anak buah yang rohani. Berarti gembalanya sakit mental juga loh, saudara. Pendeta bisa sakit mental loh, saudara. Kenapa? Pendeta manusia. Enggak lepas dari masalah yang mengancam rasa aman. Dan rasa aman itu akan mengacaukan sistem hormonal. Rasa aman itu ada di otak tengah, tepatnya ada di namanya amigdala, hipokampus, talamus, otak tengah. Dan otak tengah itu dekat sekali nempel sama kelenjar pituari, di mana kelenjar pituari itu mengatur sistem hormonal. Kalau Anda punya badan, otak ini berpikir, ya, ambil minuman, itu hitungan detik, tangan itu bergerak loh. Ya, begitu cepatnya. Kalau kita berpikir mau pergi, segera kita berdiri dan melangkah. Karena ada jalur saraf dari otak ke seluruh organ tubuh, termasuk otot tangan. Tapi tahukah Anda, jalur saraf mana yang paling banyak hubungannya dengan otak tengah? Gampangnya bangunan dulu dengan jalur kabel listriknya. Ya, dari PABX, dari kontrol panel itu, maka ada jalur ke sini, dibagi-bagi ya, supaya gak satu jalur kebanyakan beban, nanti konslet. Ini jalur AC, ini jalur lampu. Jadi kalau AC-nya kebanyakan lampunya paling enggak nyala, itu dibagi-bagi di PABX-nya. Tapi dari kontrol panel PABX-nya itu ada jalur kabel yang gede gitu ya ke tiang listriknya. Itu yang jalurnya paling besar. Nah menarik bahwa tubuh kita itu yang jalurnya paling banyak, paling kuat, paling banyak, paling besar, dan bolak-balik lagi dua arah. Itu dari otak tengah ke pencernaan. Maka ada sumbu antara otak tengah dengan pencernaan. Maka begitu masalah di perasaan, pikiran, yang bermasalah pertama pencernaan. Perut mulai enggak enak, mulai GERD. Pencernaan bermasalah, penyerapan bermasalah. Jadi ketika makan, nutrisi enggak terserap. Nutrisi enggak terserap, badan sakit. Itulah sumbu yang kuat antara otak tengah, perasaan dengan pencernaan. Nah, maka untuk menyembuhkan Tuhan akan memberikan kesejahteraan di pangkalan pusat kendali
seluruh kelenjar endokrin dalam tubuh kita dihubungkan dengan kelenjar pituitari dan otak tengah. Maka ketika damai sejahtera memerintah, tubuh kita sehat. Ya, maka kita perlu yang namanya damai sejahtera, aman yang berlimpah-limpah. Masalahnya damai sejahtera kita, rasa aman kita berubah-ubah. Tergantung satu tanggal, ya kan? Tanggal muda aman, tanggal tua masalah. Karena tanggal tua mulai gajian ya. Loh, gajian kok gak aman? Ya kan tergantung Anda terima gaji atau gaji. Anda bagian yang menggaji, Anda mulai stres tuh tanggal gajian, ya kan? Cukup enggak, ya enggak cukup, utang lagi, mahnya kabur lagi, GERD-nya kabur lagi, jantungnya bermasalah, mulai perasaan bermasalah, lama-lama paru-paru bermasalah, nafas mulai cepat, nggak bisa nafas lambat, dan seterusnya. Jadi kesejahteraan kita tergantung sama tanggal, kedua tergantung sama saldo, ketiga tergantung sama kurs dolar. Ya tergantung Anda pegang dolar atau utang dolar. Aduh terlalu banyak yang mempengaruhi rasa aman kita. Ada yang pengen presiden diganti, begitu demo kita takut juga. Penggantiannya damai, ya tunggu pemilu. Tapi politik, ekonomi, semuanya mempengaruhi rasa aman kita. Itu manusiawi, kecuali Anda bukan manusia. Ya kan? Lihat Instagram, lihat YouTube, lihat berita, nggak ada yang damai. Demo lah, inilah, itulah, gitu ya. Demo tergantung macam apa demo. Hati kita sangat dipengaruhi. Dipengaruhi apa lagi? Ya orang tertentu dipengaruhi oleh perusahaan. Yang lain perusahaannya aman, dipengaruhi sama keluarga. Keluarganya aman, gak ada masalah sama pekerjaan. Pekerjaannya aman, gereja, ya semuanya bisa jadi sumber masalah. Tergantung sekarang kita. Menang atas masalah, menguasai masalah, begitu kita mulai dikuasai oleh keadaan, oleh masalah, maka mental kita terganggu. Mental kita terganggu, tubuh kita terganggu. Ya, nah sekarang gimana caranya? Yang pertama untuk sembuh sehat adalah pengakuan. Tuhan, saya sakit, saya stres. Stresnya karena anak saya berkebutuhan khusus. Stresnya karena pasangan saya, suami saya, istri saya, makhluk hidup satu itu setan beneran Tuhan. Bukan setan si Tuhan, kayak setan Tuhan. Loh yang lain pasangannya baik ya kan, tapi yang bikin saya stres Tuhan, ya gereja ini Tuhan. Yang lain lagi, kalau saya dulu kemarin berapa tahun lalu, ya bangkrut, ruginya ratusan miliar, saya mau dibunuh Tuhan. Saya hamba Tuhan, yakin masuk surga, tapi kalau mati kayaknya belum pengen juga Tuhan, gitu ya. Jadi kita memberikan pengakuan, diakui aja, Tuhan anakku sakit, anakku autis. Jangan dalam nama Yesus anak saya tidak autis, anakku enggak autis, itu menyangkal kenyataan. Tapi kita berkata dalam nama Yesus ada kesembuhan. Ya, jadi kita dengan pengakuan dulu, tergantung masing-masing tentu masalahnya yang membuat stres, depresi, membuat khawatir, membuat sakit itu tentu berbeda-beda, tapi kita menemukan sumber masalahnya. Tentu beda orang, beda sumber masalah, dan beda sumber masalah berbeda penanganannya. Anda stres karena pekerjaan, tinggal pindah pekerjaan. Walaupun tentu mikirnya juga berkali-kali, zaman gini mau pindah pekerjaan. Ya cari yang baru dulu lah, baru mengundurkan dari yang lama. Cari yang baru juga nggak dapat. Jadi memang itu juga tidak mudah, tapi paling nggak mengambil keputusan. Kalau Anda pengusaha, Anda misalnya mulai berpikir ganti usaha. Nggak gampang juga, ganti usaha apa lagi. Kalau saya oleh keadaan dipaksa. Mendirikan usaha tahun 92 dengan impian yang begitu besar, makin lama impiannya makin besar, dan semakin besar waktu saya baca buku namanya Imagineering. Buku yang lengkap sekali, Imagineering itu buku biografinya Walt Disney. Di mana imagine, bayangan, impian, tapi diteknikkan. Intinya adalah bukan tentang Disneyland sebenarnya. Tapi gimana kalau punya ide itu butuh katakanlah 50 hektar yang dibebasin kalau bisa 5.000 hektar gitu ya, 1.000 hektar. Dibangun Disney-nya semuanya harga tanah naik 10 kali lipat. Dari krimnya ini yang dibangun di sini
radius 2 kilo, 3 kilo, 10 hektar yang lainnya lagi tidak dijual. Bangun hotel ya 10%. Bangun rumah sakit ya minta saham, karena begitu krimnya terjadi, wah itu buku bagi saya meledak gitu ya, bagi orang lain ya apa gitu kan. Maka saya mulai bangun sekolah Happy Holy Kid tahun 95. Di-franchise-kan 65 cabang. Dapat buku Imagineering, saya mulai bermimpi kalau ada film Disney, ada film Happy Holy Kid. Kucemplungin 6 miliar di situ. Dan film itu dibeli sama televisi hanya dibayar 10 juta satu episode. Bagi orang lain gila nih Jarot. 6 miliar cuma dijual 260 juta. Dia nggak tahu impian saya. Impian saya film itu untuk nge-branding aja. Maka saya punya usaha namanya IVA. Yang cukup besar, yang bagi saya nanti ini sebelum pensiun paling enggak tanahnya, nah gitu ya. Ya nggak usah 10.000 hektar lah, 1.000 hektar aja cukup lah. Nanti yang dibangun kan 20 hektar gitu ya, Happy Holy Kid Land-nya. Oke, dengan impian itu makin lama makin dekat. Dan di puncak di mana kayaknya putranya makin cepat, boom, bangkrut saudara ya. Bangkrut rugi 260 miliar. Itu bagi saya tuh wah, kandas gitu ya. Maka saya stres. Maka gimana caranya sembuh dari stres? Karena sebelum saya sembuh dari stres, gula saya lompat dulu ke 600. Kembali kayak tahun 2009. Dan mulailah minum obat metformin 500 mg, 1000, 1500 sampai 2000, batas tuh 1000. Kita lompat 2 kali, jadi pagi 1000, malam 1000. Nggak turun, kombinasi dengan yang kelompok sulfurida. Ya, itu isinya sulfur, kayak misalnya glimeperid, amiril, itu kan 2 mg. Nggak turun gulanya, jadi kombinasi 1000 dan 2. 2000 dan 4, bisa bayangin saudara, 2000 dan 6. Gula 600 saja. Mau tidur 400, bangun tidur 500. Mau tidur 400, bangun tidur 600. Bangun tidur 400, jam 8, kita sarapan jam 10 gitu ya. Belum makan apa-apa, minum air putih aja. Bergerak naik 200 poin. Dari 400 ke 600, itu namanya smoggy effect, Down phenomenon. Dimana ketika bangun tidur, otak kita sudah mulai mikir, utang, mau dibunuh, gimana. Otak kita siap berantem, tubuh kita produksi gula. Luar biasa banyaknya, nggak makan apa-apa gulanya naik. Maka obat nggak bisa lagi. Obat udah nggak nyandak. Itulah saya mulai belajar meditasi, belajar kesehatan mental, belajar gimana langkah untuk saya bisa mengendalikan tubuh saya ini lewat mental saya. Karena obat udah nggak bisa, udah nggak mempan. Dan itu bukan cuma masalah gula ya. Anda akan sadar kalau Anda punya pengalaman atau anggota keluarga yang sakit dan obat sudah tidak bisa mempan. Karena yang mempengaruhi adalah sistem hormon dan kelenjar tubuh kita. Yang dipengaruhi kuat oleh perasaan dan perasaan kenyataan de facto dipicu oleh masalah. Maka saya belajar dari Jon Kabat-Zinn, Profesor Dr. Jon Kabat-Zinn, guru meditasi di dunia ini. Agamanya saya nggak tahu dia apa. Tak ambil sistematikanya aja. Saya ambil teknik-tekniknya aja. Tapi singkatnya kalau diramu dengan pelajarannya, nah ini halaman ini yang warna oranye-oranye ini dari Pak Julianto Simanjuntak. Ya bolehlah, ambil sistematikanya ya. Sama, mirip dengan yang Jon Kabat-Zinn ya, karena sama-sama psikolog, psikiatri. Maka pertama adalah pengakuan bahwa aku ini diabetes ini kalau saya ya karena bangkrut rugi segini gitu ya. Ya sudah, itu diakui dulu. Itu sumber stres saya. Saya ngusir setan, saya berbahasa roh, saya berdiri di mimbar, tapi kenyataannya ya saya stres. Cuma saya sanguin, stres nggak kelihatan. Maka orang sanguin, pelawak itu bahaya ya, ketawa-ketawa, tahu-tahu mati kan gitu kan. Kalau kongsi saya kolerik ya kan, dia marah-marah stroke gitu kan, ketahuan stroke gitu kan. Pembuluh darah otak pecah gitu ya, saya agak pecah-pecah gitu ya, ya karena memang masalahnya berbeda, kelemahannya berbeda. Dari stres itu dampak ke tubuhnya berbeda, tapi ada akar masalah di situ. Oke, maka pengakuan, Tuhan saya tidak sekuat yang dibayangkan orang. Aku khotbah, aku memberi motivasi, aku ketawa, tapi aku takut bangkrut
Dan sudah bangkrut, aku takut mati dan belum mati-mati gitu ya. Tapi tubuhku kayak menuju kematian. Karena gula nggak bisa turun gitu ya. Jadi kita mulai mengakui, Tuhan ini saya, masalah saya ini gitu ya. Kadang belum bisa pengakuan selengkapnya, maka saya masuk kamar dan menyanyi lagu, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung. Lalu berdiam diri, otak diistirahatkan, pikiran diistirahatkan, dengan teknik mengistirahatkan pikiran, yaitu gelombang otak naikkan ke theta dan delta, dengan cara teknisnya adalah melambatkan nafas, nafasnya selambat mungkin. Tentu Anda boleh pakai teknik karismatik berbahasa roh, sampai pikiran dan perasaan istirahat. Tapi saya memang belajar teknik dari John Kabat-Zinn. Dan ketika pikiran perasaan diistirahatkan lewat nafas lambat tadi, gelombang otak naik ke theta dan delta, karena saya sudah lahir baru, menariknya adalah saya dengar suara Roh Kudus. Jarod, kamu bangkrut, bukan tanpa maksud. Rambut jatuh aja seizin Tuhan, apalagi bangkrut. Ya, betul ya? Rambut jatuh seizin Tuhan loh. Tapi jangan tanya saya, Pak, kenapa saya botak, Pak, gitu ya. Ya berarti Tuhan banyak izinkan kan gitu kan. Tapi rambut jatuh aja seizin Tuhan, apalagi bangkrut. Nah, mulailah pergumulan dengan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Maka yang pertama adalah pengakuan. Dari pengakuan ini, maka ada ayat-ayat yang menguatkan mengenai perlunya mencari Tuhan dan melakukan pengakuan. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Karena jiwa itu bisa remuk loh saudara. Yang lebih remuk itu terutama kalau pengkhianatan ya. Pengkhianatan itu kan misalnya orang yang dicintai pasangannya gitu ya, yang dinikahi berubah jadi kayak setan gitu kan. Yang mengkhianati. Kongsi yang dibantu nusuk dari belakang. Kalau dalam pelayanan, istri saya itu anak pendeta ya. Jadi ya pamannya pendeta, ada paman yang di New York jadi gembala. Itu orang kedatang ke New York, aku yang bantu visanya. Sampai dapat visa resmi, sampai dapat izin kerja. Dikasih kesempatan pelayanan, dibina. Begitu bagus, jemaatku diambil separuh gitu ya. Jadi ketika kita mengalami pengkhianatan, lukanya itu dalam. Dan pengkhianatan itu bisa terjadi di mana-mana, mau di partai, mau di gereja, mau dalam keluarga. Dan ketika itu hati hancur dan remuk, maka pergi ke Tuhan untuk dapat tuntunan. Maka Mazmur 42 itu juga berkata ketika jiwaku gundah gulana. Ya. Seingat saya Mazmur 42 ini malah Bani Korah ya. Dia mencari Tuhan ketika keluarganya sedang mengalami penghancuran. Dan Tuhan menjawab dalam Mazmur 147 bahwa Tuhan itu menyembuhkan hati lalu menyembuhkan badan. Ya, Tuhan menyembuhkan hati, orangnya patah hati dan membalut luka. Luka itu etsebet itu badan. Jadi Alkitab itu memang mengajarkan bahwa badan kita dipengaruhi oleh hati. Maka bagi saya mensana in corpore sano itu kebalik. Dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Kayaknya kebalik. Kalau jiwa kita kuat, badan kita kuat. Makanya orang pacaran sehat-sehat. Iya kan? Orang pacaran itu Senin sampai Jumat sakit. Pilek, batuk. Hari Sabtu mau apel sembuh loh. Ya kan? Karena kalau mah mau pergi, bukannya kamu sakit, udah sehat. Karena semangat ya kan, di gereja apalagi ketemu pacar, memandang wajahmu, rasakan kasihmu, tinggal dekatmu gitu. Sakit sembuh saudara, lumpuh berjalan buta melihat ya kan. Ya kan. Cinta saudara, semangat. Itu pacaran ketemu di gereja, itu kulit ketemu kulit saudara, ketemu kulit, nempel kulit si pacar saudara. Ayatnya berlaku. Ada kuasa yang keluar dari tubuhku gitu ya kan. Tubuhnya anget ya saudara. Anget tubuhnya. Sudah menikah nempel. Jangan dekat-dekat gitu kan. Makanya kalau menikah penyakitnya datang. Ya kan? Karena stres ya. Begitu menikah stres. Karena bukan memandang wajahmu lagi kan. Ya, memandang juga sih. Tapi wajahmu kan wajah setan gitu loh. Ya kan. Wajahnya wajah setan. Stres dah. Penyakit datang semuanya.
Jadi jelas sekali bahwa mental itu mempengaruhi badan. Ya cuma memang stresnya bisa ada yang karena pasangan. Ya kalau saya yang enggak, wong saya sama istri saling mencintai, tapi stresnya karena usaha. Saya pernah stres juga karena pelayanan. Ya kalau ngomong ke belakang tahun 98 itu kan, saya nggak bisa berdiri, nggak bisa nyetir mobil, kejepit lumbal 345. Karena saya kepahitan sama gembala, sama gereja. Ya kalau saya bercerita kenapa kepahitan, Anda kan paham semuanya. Tapi pemahaman saudara tidak menyembuhkan saya. Sampai saya memahami diri saya sendiri dan sadar bahwa saya sakitnya itu karena ini. Karena memang Alkitab berkata, hatiku merasa pahit dan pinggangku tertusuk-tusuk rasanya. Dan ketika saya sadar bahwa saya sakit badan saya itu karena sakit batin itu, saya menyembuhkan batin saya dengan tidak sakit hati. Walaupun diperlakukan yang bagi orang lain bisa sakit hati, itu keputusan. Dan saya sembuh loh. Padahal udah sempat ke rumah sakit Pertamina, di MRI, dan memang dibilang ada kejepit, ke rumah sakit cacat veteran, diterapi macam-macam, 3 bulan lagi, bapak balik ke rumah sakit Pertamina aja dan operasi pak, ini alat kami nggak bisa menyembuhkan bapak, terlalu dalam kejepitnya gitu. Ya saya bergumul Tuhan kenapa saya kejepit gitu kan. Dan dapat ayat, hatiku merasa pahit dan pinggangku tertusuk-tusuk rasanya. Wow, pinggangku sakit karena hatiku pahit. Saya mengambil keputusan, mengampuni, melepaskan pengampunan, nggak jadi pindah gereja. Tetap di situ. Dan tetap di situ nggak gampang juga. Tapi bagi saya gampang, karena hati saya udah beres. Karena saya tetap di situ dan 4 tahun nggak dijadwal khotbah loh. Saya 4 tahun loh nggak dijadwal khotbah. Nggak pendek loh kawan. 4 tahun. Tapi saya sembuh, saya sehat. Ketika Tuhan menyembuhkan hati saya, Tuhan menyembuhkan badan saya. Maka Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan itu yang menyembuhkan. Maka yang pertama kita pengakuan. Habis pengakuan datang kepada Tuhan sampai percaya. Yang kedua langkah berikutnya, langkah praktis keduanya adalah dapatkan sudut pandang Tuhan. Waktu saya dicopot dari jabatan, dipecat dari jabatan, tidak boleh khotbah lagi, ya sakit hati karena belum dapat pandangan Tuhan. Tapi berjalan dengan waktu, oh Tuhan pertemukan, memang ada kejadian yang lain yang ajaib gitu ya. Ketemu badan misi dari Kanada yang berkata bahwa kamu jawaban doa saya cari orang di Indonesia yang akan bergerak untuk tubuh Kristus. Baru Tuhan yang ngatur nih, saya dipecat ini Tuhan yang ngatur supaya saya pindah ke sini. Saya melayani di sini. Begitu ingat yang ini nggak sakit hati lagi karena yakin banget ini Tuhan yang ngatur, ini Tuhan yang ngatur. Masa sakit hati? Sudah dapat pandangan Tuhan. Waktu bangkrut itu yang berat tuh, aduh Tuhan. Saya bangkrut nih Tuhan. Akhirnya mencoba sudut pandang Tuhan. Ya nggak gampang, tapi singkat cerita kan udah 4 tahun sekarang ini, 4-5 tahun sekarang ya. Oh, Tuhan bangkrutkan saya dari usaha retail, baju, sepatu, kosmetik, batik, tas. Supaya saya pindah ke tetap pelayanan, tapi ada hubungannya dengan yang saya hidupi yaitu kesehatan, di mana kesehatan saya jalani sebagai pelayanan. Pokoknya saya bikin orang sehat aja udah. Mau pakai produk saya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ada yang ngomong sama saya, berarti kamu tuh dimanfaatkan, tesnya sama kamu, nasihatnya sama kamu, begitu tahu kebutuhannya kolagen misalnya, atau B6, atau B3, atau apa, belinya sama orang lain. Namanya bermanfaat itu dimanfaatkan. Anda apa enggak punya hobi dimanfaatkan? Itu namanya goblok Pak Jarot. Oh goblok gimana sih? Makanya Paulus berkata, aku digoblok bagi dunia gitu ya. Kok maunya orang dimanfaatkan? Loh justru saya mau bermanfaat, makanya kalau saya cari bisnis saja, tentu saya merasa dimanfaatkan. Kan saya cari pelayanan. Namanya jadi jembatan ya diinjek-injek. Gimana menjembatani orang dosa menjadi percaya, orang sakit jadi sehat. Udah menjembatani, jadi jembatan, jadi injek-injek. Maka jangan sakit hati diinjek-injek. Namanya dimanfaatkan, berbahagialah dimanfaatkan. Namanya bermanfaat, betul? Kalau laki waras mikirnya begitu. masalahnya sering kita nggak waras ya kan. Jadi kita selalu merasa dimanfaatkan terus ya. Duh, kenapa orang menderita dimanfaatkan? Harusnya bahagia dimanfaatkan gitu loh ya.
Ya itu goblok Pak Jarod. Ya lah kalau itu bikin bahagia, jadilah goblok dan bahagia gitu ya. Tapi saya tidak merasa goblok gitu loh. Saya merasa bermanfaat gitu ya. Jadi itu dampak dari saya bangkrut saudara ya. Jadi ternyata untuk punya konsep hidup seperti ini mahal sekolahnya. Sekolahnya mahal saudara ya. Tapi hidupnya jadi oh gini ya. Nah ini mulai memahami sudut pandang Tuhan. Sehingga dibandingkan dengan impian yang kandas gitu. Makanya perlu mendapatkan tujuan yang mulia, sehingga kemuliaan ini lebih berharga daripada yang kandas. Sembuhlah mentalnya, sembuhlah. Jadi nggak perlu melupakan yang dulu. Saya makin dikotbahkan, makin diajarkan, itu makin diingat, makin teliti. Ya, karena ingat pun nggak sakit hati lagi, namanya udah sembuh kak. Ya, Tuhan ajari aku melupakan. Gimana otak kita nggak punya fungsi delete? Maka cara satu-satunya Tuhan datang jawab doa, otak Anda dipelintir, cekluk, pikun, gitu ya kan. Demensia gitu ya. Tapi orang pikun juga sehat-sehat saudara. Lupa kalau punya utang, lupa mantunya jahat ya. Bahkan lupa mantunya siapa namanya. Kamu siapa sih? Aku mantumu gitu. Ya, lupa dia, itu sehat. Pokoknya yang sehat itu orang pikun sama orang gila. Sudah pikun, gila pula udah. Itu yang paling sehat di dunia ini ya kan. Orang gila kan sehat-sehat, gak tahu dolar berapa, gak tahu emas harganya berapa, gak tahu mahasiswa lagi demo apa gitu dah. Pokoknya orang gila sehat-sehat, ketawa terus, apapun yang terjadi ya ketawa terus gitu kan. Tapi yang baik itu ya kita gak usah pikun, tapi bisa mengampuni, gak usah gila, tapi bersuka cita ya. Maka kita mendapat pandangan Tuhan, sehingga kayak Ayub. Setelah dia mendapat pandangan Tuhan, setelah pertemuannya dengan Tuhan di pasal 38, 39, sebelumnya pasal 1 sampai 37 dia menyalahkan Tuhan, pasal 3 sampai 37. Perjumpaan dengan Tuhan pribadi membuat Ayub itu berkata Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau lihat sakitnya Ayub di pasal 3 sampai 37 itu menurut saya udah sakit yang gak lama lagi mati ya. Gatel seluruh badan, autoimun kali, meriang, demam kali, tulangnya kering. Jangan-jangan osteoartritis. Itu sakitnya Ayub kalau dibaca ayat demi ayat, itu penyakitnya udah, ini paling gak 6 bulan lewat nih. Tapi ada ayatnya, lalu Ayub hidup 140 tahun lagi. Pemulihan ada, amin. Kesembuhan ada. Nah itu setelah Ayub mendapat pandangan Tuhan. Langkah berikutnya, setelah mendapat pandangan Tuhan, maka kita harus melakukan yang namanya regulasi. Dan itu diawali dengan langkah. Atau kalau saya mundur lagi ke belakang, mendapat pandangan Tuhan membuat kita akan merasakan kasih Tuhan. Merasakan kasih Tuhan, nanti kita bisa masuk langkah yang namanya meregulasi emosi. Nah, kalau kita merasakan kasih Tuhan, maka regulasi emosinya adalah ikhlas. Kan yang bikin kita stres kalau saya kan kehilangan, ya kehilangan usaha, kehilangan impian, bangkrut, kehilangan saldo, semuanya hilang. Maka untuk itu kita perlu ikhlas, salah satunya. Ikhlas itu apa sih? Tak kasih ilustrasi singkat. Di Thailand ada menu kepala monyet yang dimasak dengan cara tertentu, lalu yang dimakan otaknya disedot pakai selang, katanya enak gitu ya. Aku belum pernah nyoba sih. Yang menarik adalah cerita gimana nangkap monyet. Maka kelapa yang keras itu dibolong, dikasih rantai, nyambung ke pangkal pohon, dan kelapanya sendiri dipotong lubangnya persis tangan monyet bisa masuk, dan monyet akan datang memasukkan tangannya, karena di dalam kelapa itu diberi kacang yang disangrai. Kalau goreng baunya kurang wangi. Disangrai baunya wangi, tercium, dan itu kacang monyet suka, dia akan masukkan tangannya dan menggenggam itu kacang. Dan karena menggenggam, enggak bisa keluar. Keluarnya gampang banget sebenarnya, lepaskan kacangnya, bisa keluar lagi. Tapi mayoritas monyet tidak akan melepaskan kacangnya. Nah, itulah kenapa mereka ketangkap dan mati. Ilustrasi aja, jangan sampai saudara mati karena nggak bisa melepas. Maka peganglah sesuatu tapi bukan sebagai hak yang harus dipertahankan. Waktu saya dipecat, saya harus melepas. Ini memang bukan jabatan saya lagi.
Waktu saya bangkrut, walaupun ruginya cukup gede, ya lepas, ikhlas. Ya, wong yang di tangan aja kita jangan pegang erat-erat, apalagi yang sudah nggak di tangan. Itu sudah lepas, sudah hilang, jangan dipegangin. Contoh, Anda sudah putus cinta, itu pasangan sudah lepas. Sudah lepas, jangan dipegangin. Apa arti hidup tanpa cinta? Lebih baik aku mati. Mati beneran saudara. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa yang enggak makannya, memakan buahnya. Sudah lepas. Uang sudah hilang. Bangkrut, sudah lepas. Kalau kita nggak bisa ngelepas, perasaan kita kacau. Otak tengah kita kacau, kelenjar pituari kita kacau. Dari situ kacau, pencernaan kacau, penyerapan kacau, sel nggak dapat makanan. Sel apapun, mau sel darah, mau sel otot, mau sel tulang, maka sel-selnya rusak. Selnya rusak, tubuh kita rusak. Maka kita harus mundur ke belakang. Ya, mundur ke belakang untuk yang namanya ikhlas. Apapun yang terlepas. Dan namanya ikhlas itu susah. Kenapa susah? Karena kita mencintai. Alkitab berkata, barang siapa mencintai dunia ini, dia jauh dari Bapa. Dan dunia ini emang banyak yang layak dicintai. Uang, kekayaan, jabatan. Maka kita pegang uang, tapi dikelola. Memang makin dicintai, makin susah lepas. Dan kita harus mencintai loh. Maaf bagi yang kehilangan anggota keluarga. Kalau Anda mencintai, kan susah ya lepasnya ya. Dari kedukaan ya. Kalau Anda nggak mencintai, kan lebih gampang. Anda punya suami kayak setan, anggap aja ya, kayak Herodes, Firaun lah pokoknya mukanya Herodes, urapannya Firaun, tingkah laku Pontius Pilatus, itu setan dikumpulin semuanya dalam satu makhluk hidup. Terus dia mati gitu ya, kira-kira gimana saudara ya? Nangis ya, di hari penguburan masa enggak nangis, pesan masih ada ya kan, Anda nangis kan direkam, ada videonya, ada fotonya, Anda nangis lah gitu ya. Kayaknya malam kedua Anda sudah berdoa, Tuhan terima kasih, Engkau tahu kekuatanku, Engkau tidak mencoba melampaui kekuatanku, terima kasih Tuhan sudah panggil dia gitu kan. Anda malam kedua Anda udah bersyukur, Anda enggak cinta, bahkan udah lama berdoa, Tuhan kapan dia mati, gitu ya kan. Tapi kalau Anda mencintai mungkin 2 bulan juga belum move on. Jadi ini manusiawi banget bahwa kita tuh mencintai sesuatu. Tapi kita juga harus belajar di satu sisi itu namanya ikhlas. Karena kita sadar bahwa yang kita cintai juga tidak kekal. Kalau saya banyak kehilangan ya, waktu 2009 kebakaran lagi, nggak diasuransi lagi, nyarinya 11 tahun, habisnya 2 jam kebakaran. Ya mau gimana lagi? Ya sudah, dengan segera untuk bisa belajar daripada kita mati. Kita nggak bisa ngelepas, mati. Kira-kira begitu ya. Oke. Nah setelah itu kita ikhlas, kita meregulasi. Ya, meregulasi itu adalah bagaimana kita mengelola emosi setelah melewati tahap pengakuan, penyadaran, dapat pandangannya Tuhan. Enggak langsung sembuh sih, karena kesembuh itu proses. Maka kita meregulasi emosi kita. Nah dalam langkah regulasi itu apa? Ya, di dalam langkah regulasi itu ya tadi ikhlas ya. Nah makanya lalu kita memperkuat emosi yang sudah ikhlas ini lewat apa? Ya kalau saya ambil ayat prinsipnya dulu, bukan ayatnya tapi prinsipnya, hukumnya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat. Ya, obat bagi tulang dan bagi segala sakit penyakit. Maka kita memperkuat dengan memperkatakan ayat firman tentang hal itu. Misalnya ayat-ayat tentang kesembuhan, Tuhanlah penyembuhku. Pengakuan, aku balik pada pengakuan lagi, Tuhan aku sakit, aku diabetes. Aku pankreasnya oke, tapi aku resistensi insulin. Tapi mulai melangkah pengakuan, tapi oleh bilurnya saya sembuh. Saya sedang bergerak menuju kesembuhan. Sel-sel yang rusak diperbaiki, ada regenerasi sel. Saya menuju kehidupan yang lebih sehat dan lebih sehat lagi. Jadi kita jangan termakan oleh bahayanya penyakit, ya. Kita pikiran berkecamuk tentang sakit ini bakal begini, kita tetap mulai dengan langkah paling belakang, mengakui, tahu bahayanya, tapi gimana supaya nggak terjadi, kalau kita proses, ya, proses untuk mengendalikan tubuh lewat kesembuhan mental.
Ya, seperti yang diajarkan bahwa dalam hati yang sembuh, Tuhan lalu memulihkan Etzebet. Maka kita pulihkan hati dengan firman, pikiran dengan firman. Kita kendalikan hati kita yang bergelora, pikiran kita yang terus berpikir jangan dengan mendeklarasikan firman. Langkah berikutnya, hal ini akan memampukan kita setelah meregulasi emosi itu kita bisa rekonsiliasi, damai. Pertama tentu damai dengan diri sendiri. Boleh nyanyi lagu hatiku tenang bersama denganmu. Tuhan aku sakit, tapi Tuhan rela mati bagi saya. Tuhan gak main drama, ada ayatnya di kayu salib, oleh bilurnya aku sembuh. Aku sedang menuju kesembuhan, aku terima diriku apa adanya. Ibuku diabetes, aku diabetes juga. Tapi saya percaya saya akan mengatasi hal ini. Kalau tidak dikatakan sembuh, saya akan bisa mengelola dan mengatur, mengendalikan kadar gula saya. Jadi kita damai dengan diri sendiri. Kita nggak menyesali kenapa sakit ini. Ya, karena ada beberapa penyakit yang memang secara DNA diturunkan. Ya, ibu saya ya umur 35 udah suntik insulin. Paling enggak sekarang saya umur 63 dan tidak suntik. Walaupun saya pernah 500, 600, lalu lepas obat, lalu stres, kambuh lagi, lalu dikendalikan lagi. Kita mulai rekonsiliasi dengan diri sendiri. Hal-hal bukan soal sakit, psikologis. Tuhan, aku mengucap syukur dengan diriku. Tuhan ciptakan aku seperti ini, orang lain gak menerima aku, tapi Tuhan menerima aku. Ya, karena kita perlu menerima diri sendiri, damai dengan diri sendiri. Kalau kita gak menerima diri, bagaimana orang lain menerima kita? Bersyukurlah dengan dirimu. Tuhan, aku terima kasih Tuhan. Hidungku ini besar dan lubangnya gede. Aku bersyukur, benar-benar bersyukur Tuhan. Karena temanku itu mancung Tuhan, itu lubangnya kecil Tuhan. Dia tuh meler dikit aja mampet Tuhan. Aku ini udah mengalir gak mampet-mampet Tuhan. Betapa hebatnya hidungku Tuhan. Aku hari ini bersyukur Tuhan, hidungku gede gitu ya. Nanti yang lain silakan bersyukur, yang lain lagi. Tuhan aku bersyukur kulitku coklat Tuhan. Temanku kulitnya putih Tuhan. Gigit nyamuk, anaknya nyamuk Tuhan. Mimik namanya kecil, itu udah bentol-bentol Tuhan. Aku digigit belalang, agak bentol. Saya bentol sih Tuhan tapi gak kelihatan karena aku coklat Tuhan. Itu jadi Anda bersyukur dengan diri Anda sendiri. Mau coklat kayak, mau hidung gede kayak. Ya, Anda bersyukur aja gitu ya. Anda bersyukur saja. Karena kenapa harus bersyukur? Karena memang sudah kejadiannya begitu. Gitu ya kan? Memang Anda bersyukur terus coklat jadi putih gitu kan. Jadi udah gak ada pilihan lain gitu. Jadi saya bilang kenapa harus bersyukur? Karena tidak punya pilihan lain gitu ya. Masa terus hidungnya yang buntut nih dimancungin gitu ya. Wah pipinya dicabuin, operasi ini, operasi itu. Saya khawatir nanti Anda masuk surga di scanning, ting dong, bukan produk kami gitu ya. Di scanning lagi, ting dong, produk tidak dikenal gitu ya kan. Udah jangan diubah-ubah lah gitu ya. Kecuali untuk alasan kesehatan boleh ya. Kalau estetika kok ya kayaknya nggak perlu dah gitu ya. Kenapa? Ya perlu bagi Anda yang merasa nggak cantik. Tapi kan cantik bukan sekedar warna kulit ya. Kalau Anda bersyukur dengan diri sendiri mungkin bisa menghemat anggaran-anggaran untuk otak-atik bedah wajah gitu ya. Untuk yang memang kesehatan aja bukan yang estetika. Nah itu artinya kita damai dengan diri sendiri. Karena kalau kita damai dengan diri sendiri ya baru kita bisa melepaskan pengampunan yang akan membuat rekonsiliasi atau damai dengan orang lain. Ya, jadi damai dengan diri sendiri, lalu bisa rekonsiliasi, lalu bisa ada relasi atau damai dengan orang lain. Dengan, saya ulangin lagi, dengan rekonsiliasi damai dengan diri sendiri, maka bisa damai dengan orang lain, yaitu bisa melepaskan pengampunan. Menerima diri sendiri, mengampuni diri sendiri. Bukan egois. Kan ada orang yang tidak bisa mengampuni diri sendiri akibat dari masalah yang bikin dia stres tadi. Dari masalah, lalu dia stres, dari masalah itu dia menyalahkan diri. Ada emang saya salah deh, nikah sama dia. Lalu nikah disesali, nikah disesali. Aduh itu penyesalan yang gak ada gunanya saudara ya. Aduh saya salah deh, kenapa saya dulu pindah kota. Udah gak perlu disalahin lagi. Anak bermasalah, memang saya salah jadi ibu yang gak benar. Kalau kita menyalahkan diri terus menerus, memang kita mengakui salah. Habis itu jangan menyalahkan, bertindak memperbaiki keadaan. Jangan larut di dalam menghukum, Tuhan udah ampuni kita, jangan kita menghukum kita. Kalau kita tidak bisa lepas dari rasa bersalah, kalau John Kabat-Zinn itu berkata tubuh kita dalam status emosi yang namanya namanya survival
Paradigma survival state. Jadi kita itu mati enggak, sembuh enggak. Kalau kita menyalahkan diri sendiri. Kita harus naik ke acceptance, penerimaan. Dan kita bisa menerima diri sendiri karena kita mengenal kasih Tuhan dan mengenal diri sendiri. Lalu kita merasakan kasih Tuhan, dari menerima diri kita bisa naik ke ucapan syukur loh. Di mana ucapan syukur itu bukan ucapan, tapi status emosi kita. Dan dari ucapan syukur itu nanti muncul damai sejahtera. Disitulah masuk namanya sebenarnya paradigma kesembuhan. Gelombang otaknya theta dan delta. Regenerasi selnya maksimal. Kesembuhannya terjadi. Dan itu yang mengajar, saya nggak tahu agamanya apa, yaitu Profesor David Hawkins. Tapi Alkitab pun sebenarnya berbicara hal-hal itu. Ketika Tuhan menganugerahkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah, di situ ada kesembuhan. Terus Profesor David Hawkins, ketika dalam status emosi kondisimu itu di dalam peace and joy, damai sejahtera, di situ energi kesembuhan. Bahkan John Kabat-Zinn berkata, ataupun Profesor David Hawkins, dua-duanya pelajarannya serupa, fondasi dari kesembuhan self healing, kesembuhan energi dari tubuh kita yang bisa menyembuhkan diri sendiri menggunakan bahan baku nutrisi yang ada, itu fondasinya love, kasih. Yang dikejar oleh mereka yang rajin meditasi, bahkan teman-teman kayak Hindu dan Buddha, adalah Tao sejati. Dari kasih itu bisa bergerak kepada energi yang murni, yang namanya kesadaran murni atau Tao sejati. Kalau Alkitab gimana? Tao sejati itu inspirasi pewahyuan. Dan itu terjadi kalau orang mengalami kesadaran, seperti Ayub mengalami kesadaran, dan kesadaran murni itu karena perjumpaan dengan Tuhan. Jadi sebenarnya ya ilmunya sejalan. Cuma kita bagi orang Kristen tentunya harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan itu apa sih? Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, kasih Allah di dalam dia, dia di dalam Allah. Dan kasih yang sempurna, ayat yang lain, melenyapkan ketakutan. Ketakutan itu turun ke bawah, namanya paradigma survival. Tapi begitu dalam kasih, kita masuk dalam paradigma surga, energi kesembuhan. Otak saya udah ayat semuanya, waktu saya belajar ilmunya David Hawkins, saya bilang, begitu masuk bagian ini ayatnya ini ayatnya ini, gitu. Sebenarnya Alkitab sudah mengajarkan semuanya. Bahkan ilmu psikologi pun sebenarnya banyak dasar-dasarnya itu Alkitab. Maka mestinya kita yang pegang Alkitab. Kalau kita bisa runutkan begini, kita dapat jalan kesembuhan baik lewat iman karena oleh bilur Yesus, ataupun kesembuhan lewat regulasi emosi. Ya, di mana kita bisa mengampuni diri sendiri dan mengampuni orang lain sehingga tercipta relasi. Oke, ibadah 2 ini saya akhiri sampai di perenungan. Perenungannya adalah semua yang kita pelajari itu, kalau kita menggunakan ayatnya saja, maka meditasi firman itu ayatnya adalah di dalam Mazmur, saya baca lompat ya, di dalam Mazmur Mazmur pasal 1, ayat yang kedua saja. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang bermeditasi terhadap Taurat itu siang dan malam. Kalau mau diterjemahkan menggunakan King James dan diterjemahkan letterlock. Karena King James menggunakan meditated on. Jadi meditasi terhadap firman. Atau yang juga menggunakan harus bermeditasi itu Yosua 1 pasal 8. Engkau harus bermeditasi siang dan malam. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, engkau harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi untuk menyembuhkan hati kita istirahatkan pikiran dan perasaan, lalu membiarkan firman itu dimunculkan oleh Roh Kudus yang ada dalam roh kita. Karena pekerjaan Roh Kudus, kata Alkitab, kalau ia datang, dia akan mengingatkan kebenaran. Yang ada ayatnya adalah, kalau Roh Kudus datang, dia akan mengingatkan apa yang ku katakan kepadamu. Yang ku katakan kepadamu, ku itu Tuhan Yesus adalah firman. Kebenaran itu firman. Maka hidup kita dituntun oleh firman yang bukan kita cari-cari ayat. Tapi kita berdiam diri dan ayatnya muncul.